Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Cahaya Subagya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Saya berasal dari kelas T01 dengan nomor absen 13 dengan NIM 255080300111025. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pandangan saya untuk mendukung wacana amandemen UUD 1945 yang kembali bergulir pada akhir-akhir ini. Menurut saya, amandemen ini bukan berarti kita tidak menghormati konstitusi yang sudah ada. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk dari evaluasi dan penyempurnaan konstitusi agar tetap relevan pada perkembangan zaman saat ini dan tantangan yang dihadapi bangsa. Sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945, UUD kita sudah mengalami 4 kali amandemen. Dan setiap perubahan itu membawa kemajuan. Yang pertama, membatasi masa jabatan presiden. Yang kedua, memperkuat DPR. Yang ketiga, menjamin hak asasi manusia. Yang keempat, memperjelas sistem presidensial. Artinya, amandemen ini terbukti bisa memperkuat demokrasi, bukan melemahkannya. Saya sendiri memandang amandemen ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati demi menghindari ketidakstabilan hukum dan politik di negara ini. Pentingnya menjaga kontrak sosial dan stabilitas jangka panjang bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Namun, kehati-hatian ini bukan berarti menutup diri terhadap perubahan. Justru disinilah pentingnya amandemen, seperti yang disampaikan oleh Ketua MPR, yakni fokus hanya pada PPHN atau penetapan pokok-pokok haluan negara. PPHN ini sangat dibutuhkan agar arah pembangunan nasional tidak berubah-ubah setiap kali tergantinya kepemimpinan. Selama ini, setiap presiden punya visi dan misi sendiri dan seringkali tidak selaras dengan pemerintahan sebelumnya. Akibatnya, banyak sekali program yang terputus di tengah jalan. Contohnya, pada kali ini tuh IKN sendiri itu adalah program dari Bapak Presiden Jokowi Widodo. Nah, pada presiden selanjutnya yaitu Presiden Bapak Prabowo Subianto, program IKN ini bukan terhenti sih, tapi lebih ke diperlambat untuk pembangunannya. Karena beberapa berita menyebutkan seperti itu. Karena dari Bapak Prabowo sendiri mempunyai visi misi dan itu sendiri tuh Bapak Prabowo sendiri lebih memprioritaskan 8 programnya, yaitu meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi desa merah putih, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Nah, karena itulah gimana sih melihat program yang dijalankan oleh Bapak Joko Widodo kan berhenti nih pada saat masa kepresidenan Bapak Prabowo Subianto. Itu kan pasti bisa dibilang kalau kita tidak mempunyai satu tujuan dengan yang sama dengan presiden sebelumnya, itu akan sangat berbeda sama
kepemimpinan presiden sekarang, karena mereka berdua ini tuh kan beliau berdua ini memiliki visi dan misi yang berbeda. Maka dari itu menurut saya amandemen ini memang harus segera dilakukan juga, karena demi kepentingan bangsa itu sendiri. Dengan adanya PPHN sendiri, Indonesia ini memiliki arah jangka panjang yang konsisten melalui periode pemerintahan siapapun. Contohnya sendiri tuh IKN nih. Anggap aja IKN di masa kepresidenan Pak Jokowi ini berjalan, sedangkan di masa kepresidenan Pak Prabowo ini kan nggak berjalan. Nah, dengan adanya PPHN ini, program IKN ini bisa berjalan semestinya dan tidak terhalang oleh apapun rintangannya dan pergantian presiden. Jadi meskipun pergantian presiden, program IKN ini tetap berjalan semestinya yang telah memang sudah ditetapkan. Selain itu, amandemen sendiri juga memperbaiki sistem ketatanegaraan, terutama dalam hal hubungan antar lembaga negara. Banyak pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen sebelumnya yang masih multitafsir dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dengan amandemen terbatas dan terarah, kita bisa memperjelas fungsi, peran, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara tanpa mengubah fondasi utama konstitusi itu. Menurut saya, kekhawatiran bahwa amandemen akan membuka peluang memperpanjang masa jabatan presiden atau mengembalikan sistem lama adalah hal yang berlebihan, karena itu bisa diantisipasi dengan mekanisme hukum dan pengawasan publik yang kuat. Yang terpenting, proses amandemen yang dilakukan secara transparan, terbuka, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi, saya percaya amandemen UUD 1945 perlu dilakukan, bukan untuk kepentingan politik sesaat, tetapi untuk memperkuat sistem pemerintahan, memperjelas arah pembangunan nasional, dan menjamin keberlanjutan kebijakan negara. UUD 1945 adalah dasar negara yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bangsa tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya. Sekian dari saya. Terima kasih dan semoga semua bisa melihat amandemen bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.